Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alat dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita bersama-sama selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam ini Rabu tanggal 7 September 2022 yang bertepatan dengan tanggal 11 Safar, yang malam ini sudah termasuk tanggal 12 Safar 1444 Hijriah. Ini aja ya, situ kita dapat mengadakan kegiatan lagi, kegiatan rutin kita, kajian Ismu Al-Islam dan Kemuhammadiyaan, yang dalam kesempatan malam ini nanti saya, Pak Akhwan, akan sedikit menyinggung akidah sesuai dengan fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan akan saya lanjut dengan masalah ibadah, pola sholat, kelanjutan dari pertemuan hari Rabu yang lalu. Nana, sholawat serta salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah memberikan keteladanan, yang telah menyampaikan risalahnya sebagai utusan Allah, sehingga yang dulunya kita tidak mengenal Islam, saat ini kita sudah semakin kenal dengan ajaran Islam, baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang disampaikan dalam sunnah-sunnahnya. Benar sekalian, para ustadz-ustadzah pengasuh yang dirahmati oleh Allah dan anak-anak semuanya yang berbahagia,
yang akan saya sampaikan kaitannya dengan akidah dulu. Ada fatwa Majelis Tarjih terkait dengan pertanyaan seseorang yang bertanya tentang apakah orang musyrik dan orang murtad itu tidak bisa masuk surga. Maka dalam fatwanya Majelis Tarjih menyampaikan yang cukup luas. Tapi dalam kesempatan malam ini kembali Pak akan sampaikan kaitannya dengan apa yang dimaksud dengan syirik. Kalau orangnya itu disebut dengan orang musyrik. Anak-anak, teknologi semakin canggih. Otak manusia semakin hebat. Tetapi pun demikian, orang-orang yang menyekutukan Allah itu tidak berhenti. Orang yang suka menganggap ada Tuhan lain selain Allah itu masih tetap ada, dengan berbagai pola dan tingkah lakunya, dengan berbagai kepercayaan terhadap selain Allah. Meskipun orang itu rajin sholat, orangnya rajin sholat, tetapi kalau masih punya kepercayaan terhadap selain Allah, maka orang itu tergolong orang yang musyrik, tergolong orang yang menyekutukan Allah. Lah, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang semacam itu. Anak sekalian, di dalam sebuah ayat Allah yang tentunya tidak hanya satu, banyak ayat-ayat Allah yang terkait dengan masalah syirik. Salah satu di antaranya Allah menegaskan di dalam sebuah ayatnya, yaitu surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Salah satunya yang ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena menyekutukannya atau syirik, dan Dia Allah mengampuni apa atau dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jadi menyekutukan Allah, kita yakin bahwa Allah itu Tuhan kita. Kita yakin semua yang terjadi ini adalah karena Allah. Kita yakin bahwa sesuatu yang menyebabkan kita merasa nyaman
merasa enak Allah. Kita juga harus yakin bahwa satu ketika kalau kita merasa kurang nyaman menurut pikiran kita, itu juga karena Allah. Karena itu kita yakin terhadap rukun iman yang ke-6, yaitu yakin percaya kepada qadha qadar Allah, baik qadha qadar yang baik maupun qadha qadar yang tidak baik. Sementara banyak di kalangan umat manusia, termasuk di dalamnya orang Islam yang juga rajin sholat kadang dan lain sebagainya, tapi masih punya kepercayaan, punya keyakinan bahwa yang bisa menyelamatkan dirinya itu ada zat lain, sehingga minta-minta kepada selain Allah, minta-minta kepada selain Allah. Contoh yang dulu juga pernah saya sampaikan atau juga mungkin sering Pak Akon sampaikan, ingin baik, ingin selamat, ingin dibebaskan oleh Allah dari segala malapetaka, dari hal-hal yang jelek, yang celaka, itu kadang-kadang juga masih melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Orang Surabaya, orang kota, itu sudah, katakanlah orang kota itu sudah dikenal dengan otaknya hebat, alat teknologinya cukup canggih, tapi tidak sedikit orang Surabaya, masyarakat kita, kalau Jumat, malam Jumat itu masih buang bunga di perempatan jalan. Masih kita jumpai, kalau Jumat pagi itu ada bunga di perempatan jalan, perempatan Demak itu banyak. Kadang-kadang di sekitar jalan sekitar Tambak Asri ini, kalau berpawasan dengan sebuah gang, sebuah kampung, itu juga masih ada yang seperti itu. Nah, mereka itu punya keyakinan. Mereka punya keyakinan bahwa dengan seperti itu mereka mengadakan sesajian, menyajikan sesuatu kepada zat, kepada roh, kepada hal-hal yang dianggapnya bisa menyelamatkan, yang dianggapnya bisa menghilangkan malapetaka dari dirinya dan dari keluarganya. Kalau orang yang semacam ini, anak-anak sekalian, meskipun dia melaksanakan ibadah sholat, maka yang semacam ini tidak akan diampuni oleh Allah dosanya. Nah, kalau tidak diampuni oleh Allah dosanya, lalu dia meninggal dunia, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Ini harus sekalian. Ini penting untuk kita pahami, penting untuk sampean ketahui, karena banyak diantara mungkin keluarga kita sendiri, mungkin mbah-mbah kita, mungkin bude-bude kita masih suka melakukan hal-hal yang seperti itu. Salat kepada Allah, tetapi di sisi lain ingin supaya mendapatkan rezeki yang banyak. Katakan kalau dia itu misalnya jualan, buka warung, buka toko dan lain-lain, lalu minta kepada orang-orang yang dianggap pinter di tempat-tempat sesuatu yang dianggapnya bisa mampu untuk mendatangkan rezeki, mampu untuk mendatangkan pembeli-pembeli sehingga warungnya jadi rame. Orang bilang istilahnya jaluk pelarisan supaya laris. Maka seperti itu adalah perbuatan syirik, dan itu kalau dia tidak bertobat betul-betul kepada Allah lalu sampai meninggal dunia, maka tentu tidak akan masuk surga Allah. Ini syirik. Anak sekalian, sering juga Pak Kon sampaikan, syirik itu tidak hanya itu, tetapi kalau orang itu percaya dengan aturan-aturan yang bukan dari aturan Allah,
dan bukan dari aturan Nabi Muhammad SAW, maka itu sesungguhnya orang bilang bid'ah kalau itu hubungannya dengan masalah peribadatan. Tetapi bid'ah itu sesungguhnya kalau digali, maka sesungguhnya bid'ah itu juga mengarah kepada syirik. Kenapa? Karena apa yang diajarkan Nabi dianggap lebih baik yang diajarkan oleh selain Nabi. Itu namanya orang itu apa? Menganggap bahwa setelah Nabi Muhammad itu ada Nabi lain, atau dengan kata lain tidak percaya dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, lebih percaya dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang dianggap soleh, orang-orang yang dianggap pinter, orang-orang yang dianggap baik selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting, harus kita ketahui, ya, penting. Orang yang dulu juga sering Pak Afwan sampaikan, mau ujian supaya mendapatkan kelancaran, ya, ujian itu biasanya kalau masih manual, tidak online, ujiannya pakai tulis, ya, offline, maka pensilnya, ya, bolpennya dibawa ke seorang yang dianggap pinter, lalu didoai, disebul, ditiup, ya, dengan alasan supaya nanti tintanya itu menuntun tangannya untuk menulis jawaban-jawaban yang baik, yang benar. Itu adalah sebuah kemusyrikan, sebuah perbuatan yang menyekutukan Allah. Nah, ini belum lagi kalau orang itu orangnya sakit, lama tidak kunjung selesai, dibawa ke puskesmas tidak berhenti-berhenti, akhirnya cari alternatif yang tidak dituntunkan oleh Nabi Muhammad. Kalau alternatif yang dituntunkan oleh Nabi yang tidak ada masalah, tapi kebanyakan justru alternatif itu bilangnya umumnya di masyarakat itu dibawa ke orang tua, dibawa ke orang pinter. Artinya apa? Dibawa ke dukun, berobat ke dukun, tidak ke ahli medis, tidak ke dokter, tidak ke bidan, ya, atau tidak ke, ya, alternatif tapi yang sesuai dengan sunnah Nabi. Misalnya apa itu, diambil darahnya itu apa namanya, itu ya, semacam itu, dibekam, itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Satu misal, lalu dibacakan doa, membaca surat Al-Fatihah atau membaca apa, pokoknya minta kepada Allah, membacakan ayat-ayat Al-Quran, itu boleh. Tapi kalau sudah pergi ke orang pinter, tapi apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka itu justru malah merusak akidah, merusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu, dosanya besar, dan pada saat dosa besar itu belum sempat untuk bertobat kepada Allah dengan baik, lalu meninggal dunia, tentu dia akan masuk neraka, tidak bisa masuk ke dalam surga. Ini demikian pula anak-anak orang yang murtad. Murtad itu apa? Murtad itu keluar dari agama Islam. Kalau sampean membaca, melihat, menyaksikan berita-berita media sosial, banyak artis itu yang keluar masuk agama. Asalnya agama selain Islam, kemudian masuk Islam, mari ngono keluar lagi, agama yang lain lagi, mari ngono keluar masuk lagi, keluar lagi. Itu kalau keluar dari ajaran agama Islam, itu namanya murtad. Murtad itu keluar dari ajaran agama Islam. Asalnya beragama Islam, lalu dia keluar dari agama Islam mengikuti agama lain, apakah itu Kristen, Buddha, Hindu dan sebagainya, itu dinamakan dengan orang murtad. Kalau orang murtad kemudian tidak sempat bertobat, kembali baca
syahadatain, membaca 2 kalimat syahadat sebagai syarat untuk masuk Islam lagi, lalu dia meninggal dunia, tentu tidak akan bisa masuk surga. Tapi kalau orang yang bukan Islam, kemudian dia masuk ke dalam Islam, yang dulunya dia murtad bukan beragama Islam, lalu masuk ke dalam agama Islam dengan baik-baik, kemudian dia berbuat kebaikan, amal soleh, ternyata dia di saat menjadi orang Islam itu meninggal dunia, maka dia akan masuk surga. Selama dia juga bertobat kepada Allah, dosa-dosa yang telah lalu itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang dilakukan, insya Allah Allah akan mengampuni. Kalau sudah diampuni oleh Allah, tentunya bisa masuk surga. Ini anak sekalian. Karena itu jangan sampai kita ini yang sudah rajin sholat, rajin mengikuti kajian-kajian seperti ini, tapi masih melakukan hal-hal yang menyekutukan Allah, itu sangat eman dan rugi. Rugi. Apa menyekutukan Allah? Ya tadi itu banyak hal. Ya. Ada orang mati, kemudian sampai disuruh merosot di bawah kerandanya ketika orang mati itu, jenazah itu akan dibawa ke kuburan. Itu adalah sebuah perbuatan yang menyekutukan Allah, dan itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Membuat sajian-sajian itu nggak boleh. Lupa kalau orang Hindu, orang Buddha membuat sajian, ya terserah, karena memang ajaran mereka begitu, ya kita tetap menghormati. Tapi kita yang beragama Islam yang ya tentunya tidak boleh mengikuti, tidak boleh mencontoh perbuatan-perbuatan yang semacam itu. Kalau ada orang non-muslim yang suka membuat sesajian, suka buang bunga di perempatan jalan, suka buat tumpeng di sebuah tempat yang dianggap keramat, di kuburan, itu kalau bukan orang Islam ya biar saja. Pak, itu orang Islam, Pak, apakah kita marah? Ya kita tidak perlu marahi. Ya kita berikan nasihat kalau sempat. Kalau tidak, ya paling tidak minimal sampean kita jangan ikut-ikutan. Ojo melok. Misalnya orang tua kita, keluarga kita, ya biarkan orang tua kita. Kita nggak boleh ikut. Wong sampean sudah ngerti kok. Kalau sampean nggak ngerti, ikut-ikutan. Kalau sampean ngerti, ya nggak boleh ikut-ikutan. Syukur kalau orang tua kita, keluarga kita yang masih seperti itu, terus sampean bisa untuk menyadarkan, bisa untuk memberitahu, secara kebetulan mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga perbuatan yang seperti itu sudah tidak dilakukan lagi oleh keluarga kita yang dulunya masih berbuat syirik. Banyak yang semacam itu, ya. Mau minta apa supaya warungnya laris ke kuburan keramat, supaya ingin dapat jodoh ke orang yang dianggap tua, menginginkan sesuatu supaya tidak mendapatkan malapetaka dari Allah, lalu membuat sesuatu seperti apa yang dulu pernah Pak Awan sampaikan, ada sedekah bumi. Pernah dengarkan Pak Awan cerita tentang sedekah bumi? Oh, sedekah bumi itu orang desa, namanya istilahnya sedekah bumi, membuat sedekah untuk buminya, supaya buminya, tanahnya, sawahnya, ladangnya, tegalnya itu menghasilkan yang baik. Kalau bertani, hasil pertaniannya bagus, sejahtera hidupnya. Itu namanya sedekah bumi, dengan membuat sesajian bancaan bareng.
buat tumpeng, buat apa macam-macam itu. Ya. Kalau di kota istilahnya tidak setrika bumi, tapi istilahnya ruatan besar, ruatan massal. Kadang-kadang juga difasilitasi oleh pemerintah. Loh, pemerintah kok begitu, Pak? Ya pemerintah kan tidak membimbing orang Islam tok. Kan warganya kan juga ada yang Hindu, ada yang Buddha dan lain-lain. Ada yang percaya kepada hal-hal yang seperti tadi yang bukan yang harus kita hindari. Ada yang percaya kepada Tuhan selain Allah. Kalau ada orang seperti itu, ya pemerintah tentu memberikan fasilitas. Ya, tetapi kita yang Islam dengan baik, maka tidak boleh memanfaatkan fasilitas itu, tidak boleh ikut-ikutan. Kenapa? Karena itu termasuk dosa. Karena itu termasuk dilarang oleh Allah. Karena itu termasuk merusak akidah kita. Kalau akidahnya rusak, berarti kita sudah murtad dari ajaran Islam. Kalau murtad, maka kita tidak bisa masuk surga. Eman. Ini harus sekalian, ya. Jadi sekali lagi itu penting untuk kita waspadai. Jangan sampai kita ini masuk ke dalam perangkat-perangkat yang justru merusak akidah kita. Ada juga saat ini merusak akidah itu lewat budaya. Ya. Contoh bahwa sekarang ini banyak orang-orang, banyak tokoh-tokoh yang ingin mendangkalkan akidahnya umat Islam, ingin mendangkalkan akidahnya generasi muslim, anak-anak muda Islam, baik laki maupun perempuan. Apa itu? Ya contoh misalnya sekarang lagi semarak, orang-orang itu ya senam, di kampung-kampung itu senam. Ya. Apa nggak boleh Pak senam? Boleh. Wong itu untuk menyehatkan badan kok. Boleh. Tapi kalau sudah senamnya, lalu yang dipanggil itu pelatih perempuan, lalu pakaiannya mbaenol, pakainya ketat, itu dalam rangka untuk apa? Memang sengaja supaya umat Islam itu sedikit demi sedikit akidahnya terkikis. Supaya tidak terkikis, kalau manggil pelatih senam, ya pelatih yang memakai pakaian sopan, yang berjilbab, yang tidak ketat, dan atau memanggil apa? Pelatih yang laki-laki, tidak perempuan. Yang perempuan pesertanya diharapkan untuk berjilbab atau pakai busana muslim. Tapi sekarang ada tokoh dengan alasan anti intoleransi, karena orang Islam yang mengajari anak-anaknya, orang Islam, guru-guru Islam yang mengajari murid-muridnya supaya berjilbab mulai kecil, yang mengajari muridnya supaya rajin sholat mulai kecil, itu dianggap intoleran. Dengan alasan orang itu kan biar kehendaknya sendiri, pakai jilbab nggak pakai jilbab gak usah dipaksakan. Orang itu rajin sholat, gak sholat ya gak usah dipaksakan. Orang itu menutup aurat, tidak menutup aurat, berhijab, tidak berhijab, ya gak usah dipaksakan. Kalau nyuruh anaknya, nyuruh generasinya untuk berhijab, nyuruh generasinya untuk rajin sholat mulai kecil, itu dianggapnya intoleran oleh tokoh-tokoh yang saat ini. Nah itu sangat gawat, ya, sangat gawat. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai katut, ya, jangan sampai terpengaruh. Itu jangan sampai terpengaruh seperti itu. Oke, itu yang Pak Akon sampaikan terkait dengan akidah pada malam ini, yaitu bahwa orang syirik, orang murtad itu tidak bisa masuk surga. Meskipun suatu ketika nanti
akan saya sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Satu ketika bahwa ada yang namanya yaumul hisab, ada yang namanya yaumul mizan, nanti akan saya sampaikan. Lah, itu anak-anak yang saya sampaikan. Sekarang akan kita lanjutkan kaitannya dengan sholat. Sholat yang kemarin sampai apa? Membaca Al-Fatihah dan Amin. Masih ingat? Dalam Muhammadiyah membaca Fatihah itu pakai audzubillah apa tidak? Audzubillah itu dibaca keras apa dibaca pelan? Pelan. Apakah boleh membaca audzubillah dibaca keras? Dalam tajwid kemarin yang saya sampaikan. Bukan sudah saya sampaikan. Ya. Suatu ketika kalau membaca Fatihahnya itu bacaan keras, sholat yang jahar, yaitu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, satu ketika kok membaca audzunya itu dikeraskan, boleh. Tapi tidak boleh terlalu keras. Tapi kalau sholatnya itu sholat sirri, apa sirri itu? Pelan. Sholat yang pelan itu sholat apa? Zuhur, asar. Karena membaca Fatihahnya pelan, lalu membaca audzunya keras, itu yang tidak boleh. Paham ya? Jadi sholat zuhur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik. Enggak boleh. Tidak apa? Tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai waladolin baca keras, boleh. Hanya banyak riwayat dari Siti Aisyah sendiri, Nabi itu kalau membaca ta'awud, a'udzubillah, dan membaca bismillah, Nabi itu sering dibaca pelan, meskipun sholatnya sholat jahar, meskipun sholatnya sholat malam, yaitu maghrib, isya, subuh. Makanya kembali saya ingatkan, sampai kalau sholat apa saja, jangan lupa selalu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim. Baik sholatnya sholat jahar maupun sholat sirri. Baik rakaat pertama, rakaat kedua, mungkin rakaat ketiga dan rakaat keempat, yang sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Setiap rakaat baca Fatihah itu tetap membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang dicontohkan Nabi sering dibaca dengan sirri. Kalau maghrib, isya, subuh, alhamdulillah keras. Zuhur, asar, alhamdulillah sampai waladolin pelan. Lalu membaca amin, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Bukan amin, tambah lagi amin. Itu ngajinya bacaan miring namanya, bukan kasroh tapi bacaan miring. Nggak ada mim kasroh me ugono. Arab itu tidak ada huruf e, tidak ada huruf vokal e, yang ada a i u, bukan a e o e. Ya. A, I, U, tidak ada O, tidak ada E dalam Arab. Ya, lupakan aleknya begitu ya. Kita usahakan karena ada ayat bahwa kita membaca Al-Quran itu ya mengikuti aleknya alek Arab. Alek Arab itu gayanya gaya orang gaya bahasa Arab. Nah, ini beda dengan kalau bahasa Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa. Bisa jadi ketuhanan yang Maha Esa, boleh. Esa sama.
artinya Tuhan satu. Ya. Tapi kalau di Islam, di huruf Arab, wallahi tidak boleh wallahi. Allahu tidak boleh Allahu. Ya Allahu. Bukan Allahi, bukan Allahu. Kenapa? Dalam Arab itu tidak ada huruf vokal O atau E, yang ada A, I, U. Bukan A, I, O, E. Ini ya, amin. A-nya cukup 2 harokat, minnya yang bisa 4 sampai 6 harokat. Oke, sekarang akan saya lanjutkan, yaitu setelah membaca amin, maka membaca surat dalam sholat itu. Ya, ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari. Nah, ini Imam Bukhari. An Abdillah ibni Abi Qatadah an abihi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdillah bin Abi Qatadah dari bapaknya berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'atainil aulayaini min sholati dzuri bi Fatihatil kitab wa surataini yutawilu fil ula wa yuksiru fis saniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fatihah di 2 rakaat pertama salat zuhur dan juga salat zuhur, dan juga membaca surat panjang pada rakaat pertama dan surat pendek pada rakaat kedua. Dan kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat kepada kami. Ini cerita dari tadi siapa itu? Abdillah. Dari Abdillah bin Abi Qatadah. Nih. Beliau membaca Al-Fatihah pada sholat asar dan juga membaca surat dengan surat yang panjang pada rakaat pertamanya. Jadi sholat asar juga membaca surat, setelah membaca Fatihah juga membaca surat. Tapi rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Ini dulu pernah saya sampaikan, tapi karena muridnya banyak yang berubah, ya lupa lagi. Ya. Jadi Nabi itu kalau sholat mesti membaca, setelah membaca amin membaca surat. Untuk rakaat yang pertama suratnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Dan atau ya, suratnya itu sesuai dengan urutan surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Urutan surat yang ada dalam Al-Qur'an itu ada 114 surat. Surat yang pertama Al-Fatihah. Surat yang kedua Al-Baqarah. Surat yang ketiga Ali Imran. Yang keempat An-Nisa. Yang kelima Al-Maidah. Itu kalau dari pertama. Kalau diambil dari akhir-akhir, surat yang paling terakhir surat yang ke-114 Qul a'udzu birabbin nas, 113 Qul a'udzu birabbil falaq, 112 Qul huwallahu ahad, dan seterusnya naik. Maka kalau misalnya panjang, dari segi panjangnya, rakaat pertama membaca Al-Qur'an 10 ayat, rakaat kedua baca Al-Qur'annya kira-kira
8 atau 7 ayat. Atau rakaat pertama surat yang ke-112, rakaat kedua surat yang ke-113. Begitu. Qul huwallahu ahad rakaat pertama, yang kedua rakaat kedua membaca qul a'udzu birabbil falaq. Jangan dibalik. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat yang kedua tabat yada abi lahab wa tab, itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Oke. Tapi demikian anak sekalian, membaca surat itu juga membaca basmalah. Tapi bismillahnya dibaca sirri, dibaca pelan. Ini perlu diketahui. Oke. Sekarang perlu saya bacakan dari beberapa keterangan ini. Rakaat pertama membaca surat yang lebih awal urutannya. Nah, ini jelas. Rasulullah SAW biasa membaca surat-surat tertentu pada sholat tertentu. Saya ulangi. Rakaat pertama membaca surat yang lebih awal urutannya. Tadi itu sudah saya sampaikan kan? Ini Rasulullah SAW biasa membaca surat-surat tertentu pada sholat tertentu. Maksudnya apa? Ini misalnya pada sholat Jumat atau sholat Id, Nabi itu kalau sholat Jumat atau sholat Id, rakaat pertama Rasul sering membaca surat Al-A'la, Sabihis. Hafal semua surat Sabihis? Gak hafal? Sing hafal apa? Qul huwallahu ahad. Tok. Sampai kelas berapa sekarang? 1 SMP. Ya harus hafal itu. Kelas 1 SMP itu paling tidak harus sudah hafal Sabihis, Al-Ataka, kemudian surat Al-Fajr, surat Al-Balad, Asy-Syamsi, Al-Lail, Ad-Duha, An-Insiro, At-Tin, ya, kemudian Al-Alaq, Al-Qadar, seterusnya sampai surat An-Nas. Mestinya minimal itu. Syukur bisa juz 30 hafal semua. Oke, saya lanjutkan dulu. Rasul sering membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah itu surat apa? Hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini kalau sholat Jumat dan sholat Id. Id itu ada berapa? 2. Id apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Ini demikian pula dengan bacaan surat salat 5 waktu. Rasulullah sering membaca surat tertentu, namun bukan sebagai sebuah keharusan. Ia hanyalah pilihan yang jika dicontoh akan menjadi sebuah kebaikan, dan jika tidak mendatangkan dosa. Maksudnya apa? Nabi itu kalau sholat pagi itu juga begitu. Misalnya sholat qobliyah subuh, atau yang dikenal dengan sholat fajar. Sholat fajar itu Nabi sering, dalam sebuah riwayat Nabi itu sering apa? Gandeng tak? Nabi itu kalau sholat pagi, sholat qobliyah subuh atau sholat fajar itu Nabi sering
Kalau rokat pertama itu membaca kul ya ayyuhal kafirun, rokat kedua membaca kul huwallahu ahad. Apa enggak boleh Pak? Rokat pertama kul ya ayyuhal kafirun, rokat kedua idza jaa nasrullahi wal fath. Karena urutannya sesuai dengan urutan Al-Quran. Boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu apa yang sering dibaca Nabi seperti itu, ya alangkah bagusnya kalau kita juga mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi kita. Tuh. Nih. Ada lagi sebuah hadis Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idaini wa fil jum'ati bisabbihis rabbikal a'la wa hal ataka hadisil ghasyiyah. Ini hadisnya yang tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca dalam sholat 2 hari raya dan sholat Jumat Sabbihis rabbikal a'la dan hal ataka hadisil ghasyiyah. Riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih. Nih. Ini perlu diketahui anak-anak sekalian, ya. Jadi itu yang Nabi sering membaca surat Sabbihis rabbikal a'la dan hal ataka ketika sholat Jumat dan sholat Idain, Idul Fitri atau Idul Adha. Apakah nggak boleh surat yang lain? Boleh, ya. Oleh karena itu tadi Pak Kon sampaikan, kalau sampai SMP kelas 1 itu mestinya harus sudah hafal surat Sabbihis dan hal ataka. Kenapa? Karena itu yang kita baca ketika sholat Jumat. Lupa bacaannya Jumat kan melok imam aja Pak. Iya, masalah melok imam nggak apa-apa. Memang kalau makmum ya bacaannya ikuti imam, tetapi mosok gak apal-apal gitu loh. Makanya kita perlu memaksakan diri kita masing-masing untuk bisa hafal surat Sabbihis dan surat hal ataka. Paham ya? Oke, saya lanjutkan Mas Yan. Terkait dengan baca surat ini. Ada sebuah hadis Nabi lagi. Dari Ibnu Al-Haris diriwayatkan bahwa ia berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri. Ini ya. Yaqra'u fil fajri, membaca dalam sholat subuh, dalam sholat fajar, idza syamsu kuwirat. Riwayat Imam Nasa'i, ya, ini di dalam kitab hadis yang namanya ini Jam'us Shahih, ya. Ini idza syamsu kuwirat. Lah, anak-anak, ini kalau bisa kita lakukan ya dilakukan. Bahkan ada ulama yang berpendapat, tapi ini bukan ulama Muhammadiyah, bukan ulama tarjih ya. Ada ulama yang berpendapat, misalnya begini, ada kita sholat mengikuti imam, lalu imam itu rakaat pertama membaca tabat, rakaat kedua membaca idza. Bagi makmum yang paham tentang ilmu tentang ini, maka makmum itu boleh mengundurkan diri dari ikut imam itu, sehingga dia memisahkan diri, gak melok imam, memisahkan diri, sholat sendiri. Itu ada ulama yang berpendapat seperti itu. Artinya apa? Kalau kita pahami, seakan-akan, gitu kan? Seakan-akan imam yang membaca surat dalam sholat
yang tidak sesuai dengan urutan Al-Quran, itu berarti imam itu tidak paham tentang ilmu sholat menurut Rasulullah. Karena tidak paham tentang ilmu sholat, sedangkan makmumnya paham tentang ilmu sholat, maka makmumnya itu boleh mengundurkan diri dari ikut imam itu. Itu sebagian ulama berpendapat. Tapi ulama Muhammadiyah tidak seperti itu. Ikut terus boleh. Artinya apa? Kalau sesuai dengan urutan, andai kata ada yang sholatnya tidak urutan seperti dalam Al-Quran itu, maka boleh kita lakukan. Tapi sebaiknya kita memang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya sampean paling tidak ya, kalau toh sabih sebelum hafal ya paling tidak Wadduha. Apa Wadduha semuanya? Yang apa surat Wadduha? Angkat tangan. Apal? Surat Al-Insyirah, Alam Nasrah, angkat tangan. Apal? Loh, iku kok angkat tangan langsung ini kan? Oh, gak apa berarti? Yang apal surat Atin, Watini, gak angkat tangan belas kamu? Gak apal belas? Masya Allah, subhanallah. Ya, apal nona? Ya, gampang kok. Mumpung sampean durung mikir blonjoi bojo. Wis kan durung? Ayo dereng. Engko nek sampeyan mikir blonjoi bojo, mikir rumah tangga, mikir no anak, mikir no macam, ngapalno itu tambah repot. Tak kandhani sampean. Ngapalno Al-Qur'an itu butuh konsentrasi. Tapi kalau nanti konsentrasi sampean itu sudah gak konsentrasi ngapalno iku tok mikir blonjo, mikir ini, mikir itu tambah repot. Sekarang kan paling kan mikirnya cuma mikir pelajaran toh. Sudah kerja? Belum. Sekolahnya di mana? SMK 2 Patwa. Iya. Apal no? Lupa, gak sempat Pak. Mosok gak sempat. Sempatkan lah. Ya, paling tidak urutannya Ad-Duha, Al-Insyirah, Atin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takasur, Al-Asr, Al-Humaza, kemudian Al-Fil, Al-Qures, Al-Ma'un, Al-Kausar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Alaq, An-Nas. Itu paling tidak apal urutannya sekaligus juga apal ayatnya. Supaya apa? Nek sholat sampean tepat sesuai dengan sunnah Nabi. Ya nek sholat sampean bisa jamaah terus. Bisa jamaah terus? Gak yakin. Ayo, nek duhur sholat berjamaah enggak di sekolahan? Berjamaah ambek sopo? Ya. Asar sudah pulang? Sholatnya di mana asar? Kadang di sekolahan, kadang di rumah. Kadang di sekolahan, kadang enggak. Normal kurang ajar. Aku kan juga tahu dadi arek kok. Kon kira aku ya gak tahu dadi arek ah. Ya. Kalau sudah di rumah itu kadang-kadang kita males. Karena apa? Sudah kesel. Ya, makanya nggak salah. Kalau pulangnya itu setelah waktu asar, wes, ayo selesai ayo. Apa? Oh timangkun, oh mas, aras-arasan kadang kesel, lali, ya kesel, males. Kalau ada fasilitas sholat di sekolah, sangat bagus sholat sekolah, bisa bersama-sama dengan teman. Syukur kalau satu masjid, satu musola itu penuh. Kalau tidak, paling enggak 2-3 orang bisa berjamaah. Nang omah jamaah angel wong ibu iki durung salat to. Si alasane sik nang gone pawon durung masak durung mateng kok. Ya. Bapake durung teko. Salat jamaah di rumah itu bisa, tapi angel jarang sekali. Tapi kalau di musola
di masjid insya Allah, di sekolah insya Allah itu lebih enak. Kenapa? Karena banyak teman, banyak teman. Paham ya? Oh, anak sekalian. Jadi usahakan sholat kita perbarui terus, ilmunya kita perbarui supaya sholat-sholat yang dulu yang barangkali kurang sempurna lebih kita sempurnakan, lebih baik dan seterusnya, sehingga kalau sholatnya lebih sempurna insya Allah akan lebih cenderung insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara diterima atau tidak ya jelas itu urusan Allah, tapi kita akan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bisa melakukan segala perintah Allah sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu anak sekalian. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada itu yang Pak akan sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ke depan akan kita lanjutkan terkait dengan bagaimana mau ruku. Ini masih membaca surat gitu ya. Ingat ya. Kalau sekarang coba tes. Ada orang sholat maghrib, rakaat pertama membaca idza jaa nasrullah, rakaat kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun. Kira-kira sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak? Tidak. Rakaat pertama membaca surat idza jaa, rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad. Boleh enggak? Boleh. Cuma banyak riwayat Nabi itu kalau rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, biasanya rakaat kedua itu qul huwallahu ahad. Kalau rakaat pertama itu idza jaa, biasanya rakaat kedua itu tabat gitu loh. Kalau rakaat pertama itu qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Itu saja. Kalau rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua biasanya watini. Kalau rakaat pertama wadduha, rakaat kedua biasanya alam nasrah. Hanya itu aja. Tetap sesuai dengan urutan-urutan di dalam Al-Quran. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.